Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari Amerika dan juga ada koin cryptocurrency. Yang pertama ada Tesla yang semalam ditutup melanjutkan koreksi ke harga 275, dan Tesla ini kan di tanggal 25 Agustus dia ada pemecahan 3:1 ya, dari harga 900 dipecah jadi 300, dan setelah stock split itu dia udah terkoreksi cukup dalam ya, sekitar 25 poin. Dan waktu itu juga di grup sudah saya rekomendasikan untuk beli saham Tesla, tapi pas di tanggal 25, setelah tanggal 25, tanggal 26 saya suruh spec buy ya, pas di hari ini. Dan spec buy-nya tuh short ya, bukan spec buy, naik short tapi ya, atau jual, dan targetnya ke 250 karena indikasinya memang Tesla secara teknikal dia itu ada double dengan target penurunannya, dan apalagi habis stock split ya biasanya sahamnya turun, targetnya 250. Jadi masih bisa turun sekitar 25 poin lagi target penurunan, karena sudah sepertinya ini kompim turun ya, kecuali nanti malam dia break lagi 280, tapi udah sangat peluang lanjut turun ya. Memang beberapa kali rejection dan MACD-nya juga mengarah ke bawah, jadi ada peluang untuk Tesla turun. Kalau dilihat candle bulanan nih, candle bulanannya dia koreksi ya, dan gagal lewat 300 nih. Mungkin ada lanjutan koreksi dulu ke 250 baru konsolidasi di bawah, bisa seperti itu ya. Kalau dilihat candle mingguannya juga terus turun, memang turunnya dengan volume kecil. Jadi minggu ini sudah setengah minggu kemarin turunnya ya. Jadi peluang besar untuk Tesla lanjut turun. Ya, targetnya masih sama 250. Kalaupun yang baru mau coba spec buy untuk short ya, ya ini berarti posisinya penjualan. Berarti stop lossnya di atas ya. Ya stop loss saja kalau dia kembali ke atas 290, bisa di 292 dengan target penurunan, dengan target stop loss 6%, target profit 8% atau 9% ya dari harga sekarang. Jadi seperti itu aja untuk Tesla. Menarik nih diperhatikan, mungkin dia akan retest dulu neckline-nya ini ya, karena ini sudah dipastikan double top. Jadi seperti itu, tapi disclaimer on. Dan kalaupun untuk investasi jangka menengah jangka panjang ya bisa nyicil. Tapi kalau untuk trading, untuk main futures ya bisa short dulu aja, nanti kalau di bawah baru bisa buy on weakness untuk berharap diputar lagi nih, setelah jual kembali beli di bawah dengan target naiknya ke atas, stop lossnya di bawah seperti ini ya. Jadi atur aja bagaimana strateginya, karena untuk trading di market Amerika itu bisa dua arah, bisa jual, bisa beli ya. Jadi enaknya itu ya. Tapi tetap ya, resiko tuh selalu ada. Seperti itu untuk Tesla. Langsung saja ke saham kedua, ada BABA yang perkiraan saya juga uptrend, ternyata patah trennya, dia gagal lewat 120. Ini saya ada cut loss juga dan dia terus turun ya. Ini waktu itu perkiraan saya ya di area ini dia ada mantul. Ini kan ada double bottom naik, ternyata 120 gagal, dia turun lagi, dan ini ternyata dia gagal lewat ya. Konfirmasinya 100 ya, kembali ke atas 100 itu cukup oke. Dan kalau dilihat tren pendeknya ini ya, dia ini berhasil mantul. Mampu nggak kalau dia berhasil break ini, apalagi koreksinya yang 3 hari itu dengan volume kecil dan nggak membuat low baru lagi di bawah 95. Kalau tutup di bawah 95 ya pertimbangkan, kalau mau trading pendek ya stop loss. Kalau mau kasih toleransi bisa 88 nih, jebol ini baru cut loss dengan target, tapi time frame-nya lebih panjang ya. Ya bisa seperti ini, stop lossnya cukup dalam nih, sekitar 11%, target profit ya 120 ini ya, 25%. Jadi risk rewardnya 1:2 ya, bisa seperti ini. Karena menurut saya juga tetap ada peluang untuk BABA kembali uptrend, karena ini udah 2 tahun semenjak 2020 nih. Ini sebenarnya udah patah nih, cuman ini dia lagi retest saja nih. Pokoknya konfirmasinya ya sepertinya. Ini kan dari atas ditarik dari 2020 peaknya di 319, dia turun. Udah turun lumayan tuh kan, 50% lebih, 60. Nah, ini dia lagi konsolidasi. Kuncinya jangan turun lagi dari 85, 84 nih ya. Dan time frame-nya bisa ke 122 dulu terdekat, dan peluang besar kalau akhir tahun dia break 120 itu. Hitung simple seperti ini aja target kenaikannya dari area konsolidasinya. Nah, nih nutup gapnya ini di 160. Kalau 160 nih makin banyak kan. Nah, risk rewardnya bahkan 1:6. Cuman time frame-nya lebih lama ya. Kalau mau disimpan juga untuk jangka menengah setahun ke depan, menurut saya ini bisa menarik ya. Cuman ya kita harus lihat fundamental.
Tapi ya kalau saya tetap stop loss dulu kalau dijebol 86 karena ya agak beresiko ya karena kita nggak tahu fundamentalnya. Tapi ya kalau perusahaannya Alibaba itu bagus terus ya harusnya naik ya. Jadi seperti itu untuk Baba. Ini kalau mau bagus 1-2 hari ke depan harus kembali ke atas 100 itu bagus ya. Jadi kalau Baba ini sektor teh kan naik ya, naik juga Tesla ini bisa. Tapi kalau melihat Tesla seperti ini peluangnya masih turun sih kalau saya lihat ya. Kecuali 1-2 hari ke depan balik lagi ke 280. Jadi seperti itu untuk Tesla dan Baba ya. Baba lebih menarik nih, dia sudah membuat swing low-nya. Semoga dipertahankan 94.95-nya ini. Kalau dia berhasil break itu lanjut. Targetnya untuk uptrendnya itu harus break 120. Itu baru akan kembali uptrend untuk Baba, mengakhiri masa konsolidasi semenjak Maret 2022. Ini kan udah 2 kali di retest dan gagal. Perkiraan saya lewat nih, gagal. Mungkin dia mendekati akhir tahun, bulan 10, bulan 11 dia break nih, baru siap ya. Perhatikan aja Baba, menarik gitu. Jadi seperti itu untuk Baba. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Netflix yang terlihat juga lagi konsolidasi. Dan kalau kondisi seperti ini, apakah ini menarik? Harusnya menarik. Ini Netflix juga uptrend. Dia berhasil break dari neckline-nya 200 sampai 204 ya. Ini dilewati dan dia lagi kemungkinan ya. Ini kan dia udah membuat swing low-nya di area 210 ya. Ini swing low baru. Kalau mau break lewat 240 ada peluang lanjut naik ya. Dan seperti ini juga bisa. Neckline-nya 250 lewat itu lanjut uptrend. Tapi apakah sekarang saatnya uptrend? Ya kita lihat aja ya. Cuman untuk Netflix kalau Bapak Ibu mau buy on breakout ya tunggu 250 itu buy on breakout aja ya. Tapi kemungkinan tetap ya mungkin bulan ini mendekati akhir tahun lah, mungkin Oktober ke atas itu baru dia bisa break. Dan ini lagi konsolidasi bawah. Dan yang pastinya Netflix kalau kembali ke 200 itu menarik untuk spek buy. 200 204 itu kalau harga sekarang itu harga tanggung. Jadi seperti itu untuk Netflix. Kalau dilihat candle bulanannya nih ya kurang bagus nih, hammer terbalik. Takutnya ada koreksi. Cuman ya itu sama pola-pola teknikal itu sama. Kalau dia bisa rejection dan selama nggak turun dari 200 dan bisa break 250 itu bagus. Atau ya jangan turun dari 200. Seperti itu untuk Netflix. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Meta yang tren dari semenjak kapan nih? 2015 patah trennya, tapi dia mulai konsol. Cuman hapus saja ya, trennya udah patah. Untuk supportnya Meta itu ada di 150 155 ya. Inilah batas toleransi dan target untuk dia coba uptrend Meta itu 180. Peluang besar Meta ini bisa uptrend ya. Ini dia lagi konsolidasi aja, ngumpulin tenaga, sepertinya akumulasi, tinggal nunggu break 184 Meta akan uptrend. Kalau ditarik tren dari semenjak April 2022, ini trennya udah dipatahkan ya. Ini dia retest yang pertama kali. Atau hati-hati kalau dia jebol ya out dulu aja di bawah 155 itu ya. Berarti dia membuat low baru ya, berarti turun lebih dalam. Kalau ini dalam proses akumulasi dan dia sudah mematahkan tren downtrendnya, berarti ini lagi konsolidasi, lagi akumulasi. Tinggal nunggu nanti break 180 udah ke atas targetnya. Kalau dilihat ya terdekat ya 230 tuh. Kalau itu lewat ya nutup gapnya di 300. Yang menarik ya untuk Meta. Kalau hitung risk reward seperti ini bisa nih. Cuman ya itu harus pakai stop loss ya. Kalau Bapak Ibu mainnya jangka panjang karena melihat Facebook ini perusahaan bagus, ya silahkan juga. Cuman ya resikonya tuh ada ya. Kalau nggak tahu fundamentalnya kan agak susah juga kita menebak-nebak ya. Kalau saya sih teknikal aja. Kalau bisa momentum dia bisa naik, saya TP. Kalau dia turun nanti saya beli lagi di bawah. Seperti itu aja. Kalaupun harus cut loss ya saya cut loss. Ya ini trennya udah bagus nih. Sepertinya loh ya, konsolidasi ya. Yang penting jangan turun lagi dari 155. Seperti itu untuk Meta. Langsung saja ke koin pertama ada BTC. Kalau dilihat BTC ini kembali diuji supportnya 20.000. Apakah akan jebol? Ini hapus aja dulu ya. Kalau ini gambaran saya waktu itu double top, terus ada continuous pattern, resistance wedge dan jebol. Dan ini ada resistance wedge lagi, sudah jebol juga. Nih, apakah lanjut turun? Kemungkinan besar ya, karena minggu lalu sudah membentuk high yang lebih rendah. Kecuali dia bertahan di atas 20.000, bisa jadi gambarannya seperti ini nanti. Pola inverted and shoulder ya, yang penting bertahan di atas 20.000 dan neckline-nya 22.000. Ini bisa seperti ini ya polanya nanti. Ini head
Ini shouldernya dan ini headnya, ini shouldernya. Nah, ya yang penting kuncinya jangan turun dari 20.000. Untuk BTC sih kalau tutup di bawah 20.000 short aja, targetnya 18.000 bahkan 16.000 ya. Kalau dia tutup di bawah 20.000 itu bisa short. Kondisi sekarang apakah bisa spec buy? Ya bisa juga spec buy, yang penting stop loss kalau dia jebol atau tutup di bawah 20.000. Kalau dilihat volume ini makin meningkat ya. Ini volume meningkat dan ini udah 5 hari dia konsolidasi dan terus membentuk higher high, higher low ya. Mungkin ada technical rebound 1-2 hari ke depan menurut saya, tapi disclaimer on ya. Risknya kecil juga nih kalau minat. Stop lossnya tipis aja nih. Ini paling 5% lah. 5% stop loss, target profit 9%, risk reward 1 banding hampir 2. Jadi seperti itu. Untuk BTC ya, ini tapi hati-hati pola recent wedge-nya ini kalau benar patah, konfirmasinya jebol 20.000 itu patah lanjut turun lebih dalam. Langsung ke koin selanjutnya itu ada ETH. ETH lagi downtrend juga ya, masih di dalam downtrend channelnya. Ini juga saya sudah suruh spec buy itu kalau dia jebol 11.500, tapi kemarin dia sempat naik ke 1.622 terus baru turun lagi ya. Kondisi seperti ini apakah aman kalau volume meningkat? Ya kalau memang ini ABC, koreksinya bisa naik nih. Dan kalau dilihat ya ini bisa jadi koreksi ABC ya. Kalau ini koreksi ABC, kalau dia break 1.600 itu bisa ada peluang lanjut ke atas ya. Saya akan cut kalau dia break 1.600, saya akan cut ya karena ada size short. Ya udah, berarti koreksi ABC dan dia mantul lebih tinggi ya. Itu padahal target saya dia bisa ke 1.300 turunannya, cuman 1.400 saja sedikit dia udah naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk Ethereum. Kalau berhasil tutup di atas 1.600 hari ini, nanti malam jam 4 subuh berarti lanjut 3 hari ke depan. Targetnya 1.800 sampai 2.000 ya. Saya akan cut dan saya akan buy on breakout ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk ETH. Langsung saja ke koin selanjutnya. Ada Solana, Sol USDT. Ini masih kurang bagus ya. Cuman udah di area support nih. Ini supportnya ya. Ya belum menarik lah kalau saya lihat ya. Belum ada kekuatan juga kecuali dia lewat 35 lah ya. 6-nya itu lewat ya, itu baru ada peluang bagus. Kalau kondisi seperti ini mending hindari dulu ya. Ini juga ada recent wedge nih, patah udah turun, tapi kan pola-pola seperti ini belum pasti terjadi sampai target penurunannya seperti ini. Oh ini sudah mendekati ya. Oh ini udah dekat ya, cuman ini teknikalnya kurang bagus nih. Solana masih konsolidasi. Lebih menarik tuh Solana kalau udah di atas 35 berarti dia break, udah lanjut ke atas. Jadi hampir sama polanya dengan BTC ya. Polanya bisa imported and shoulder untuk Solana nih. Ini naik pelan, nah neckline-nya 3536 lewat itu udah kembali uptrend ya. Sekarang itu di area support. Kalau nekat beli ya stop loss aja, jebol 30 itu stop loss bisa di 27 tuh 11% ya. Memang agak dalam ya cut loss untuk koin, tapi profitnya juga besar nih. Profitnya terdekat aja 16%. Risk rewardnya 1/1,5. Jadi seperti itu untuk Solana. Langsung saja ke koin selanjutnya ada Matic atau Polygon, dan Polygon mantul dari support. Supportnya ada di 0,75 dan apakah ini tanda-tanda untuk naik? Kalau dilihat dia konsolidasi mulai ada kekuatan ya, cuman volume belum mendukung nih. MACD-nya sudah hampir golden cross. Menurut saya ini ada peluang. Coba kalau dilihat 4 jam ya. 4 jam seperti apa ini ya, 4 jamnya bagus kalau bisa break 0,85 ya. Kalau 0,85 dilewati udah bisa ke atas untuk Matic ya. Target naiknya kalau di candle 4 jam itu 0,93. Kalau mau main pendek ya bisa seperti ini, cut aja kalau dijebol 82 ya. Supportnya 82 ya, cut lossnya 81, 4%, target profitnya 93. Ini 1/2 ya, bisa seperti ini ya, karena ini kan kelihatan dia terus mau bentuk higher low higher high. Tinggal break 0,85 0,86 udah ke atas tuh untuk Matic. Jadi seperti itu. MACD-nya sudah mendukung ya. Kalau dilihat candle daily-nya juga bagus. Kalau dilihat candle mingguannya, minggu kemarin merah dan hari ini ditutup hijau, volume bagus. Oh, kalau saya lihat ya, ini dia membuat swing low-nya aja, terus naik lagi. Ini bisa dalam pembentukan wave 2, wave 3 ya. Ini wave 1, wave 2, wave 3. Nah, jadi seperti itu. Untuk Matic bisa diperhatikan. Jadi
Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.